Haleluya. Minggu yang lalu kita juga ada mendengar firman Tuhan tentang stand firm. Dan minggu ini juga saya akan lanjutkan juga lagi dengan stand firm. Minggu lalu kita diingatkan dengan melalui firman Tuhan to stand firm di dalam tingkah laku kita. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan bagaimana menghidupi kehidupan itu baik dalam keadaan baik maupun keadaan yang sukar bagi kita. Jadi minggu ini saya membawa kita lagi dengan stand firm. Kali ini adalah stand firm in prayer. Katakan stand firm in prayer. Karena seringkali ini adalah salah satu yang kita ketepi ataupun kita put aside when we face some circumstances, keadaan-keadaan yang mungkin sukar di dalam kehidupan kita, yang berat dalam kehidupan kita, kita mulai slow down untuk berdoa ataupun kita berhenti untuk berdoa. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan. Bagaimana seorang yang memilih untuk tetap berdoa selama hidupnya dan bagaimana akhir kehidupannya dan bagaimana juga Tuhan memakai kehidupannya. Doa saya di tahun 2023 ini kita semua juga mengerti, mengalami dan menghidupi kehidupan doa seperti orang ini. Yang saya maksudkan adalah Daniel. Nah kalau kita perhatikan di dalam kitab Daniel bab yang ke-6, saya mohon supaya pulang rumah kita buat kerja rumah, baca kitab ini. At least this bab to get the full story. Oleh karena masa cemburu, saya tidak akan bawa kita untuk baca semua, tapi saya sangat menggalakkan read and hayati ceritanya, sangat indah. Ya, Daniel bab yang ke-6 dan di dalam bab ini kita lihat bahwa ada satu raja yang sedang naik untuk memerintah. Namanya Raja Darius. Waktu raja yang sebelumnya itu meninggal oleh karena kesombongannya, akhirnya dinampakkan kepada dia satu tanda tulisan di dinding, bab yang ke-5 ini ceritanya ya. Dan di waktu itu dia menjadi takut. Oke, baca lagi bab 5. Alang-alang baca dari bab yang pertama sampai habis kitab Daniel. Haleluya. Then you get the full story. But I want to pick, sangat banyak dia menyentuh tentang Daniel ini seorang yang berdoa. Dan di hujungnya itu dikatakan bahwa Darius, orang Media, menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun. Nah, apa yang terjadi? Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka, diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu daripada ketiga orang itu. Kepada mereka, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, raja ini dia buat struktur kepimpinan. Dia mengangkat 120 gubernur. Dan di atas gubernur 120 ini diangkat lagi supervisor di atas mereka. Seperti komsel kita juga ini kan, Pastor Cyril. Ada leaders, ada ketua zon, dan ada Pastor Cyril. Pastor Cyril ini king dia lah, King Darius. So diangkat 3. Dan salah satu daripada 3 orang yang diangkat ini, Daniel adalah salah seorang daripada mereka. Dan di antara ini dikatakan bahwa Daniel ini yang mau diangkat antara 3 ini, of the 3 supervisors, dia diangkat untuk dia, supaya dia dapat memantau seluruh kerajaan Darius pada waktu itu. Nah, singkatkan cerita, yang lain itu mulai jealous, yang lain mulai tidak senang hati dan mereka mencari kesalahan dia. Mereka mau cari kesalahan dia dan singkatkan cerita, tidak ada kesalahan yang dapat ditemui di dalam Daniel. Tidak rasuah, dia tidak belok-belok dalam tugasannya. He is a man, obedient, telus, jelas, transparent semua.
dan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Dan ada orang-orang pemimpin yang ada di bawah dia itu mulai sepakat mencari jalan untuk menjatuhkan dia. So they came up with a plan supaya Raja Darius itu membuat satu titah supaya menitahkan, because there's only one tempat mereka dapat memerangkap dia, yaitu dalam kehidupan doa Daniel, di dalam hal kerohanian Daniel. Akhirnya mereka sepakat jumpa dengan raja supaya raja membuat satu perintah supaya semua orang yang ada di dalam kerajaannya itu hanya menyembah kepada raja sahaja. Yang lain, agama-agama ataupun dewa-dewa yang lain tak boleh. Dan disitulah mereka mau memerangkap dia. Dan tetapi kita tahu jalan cerita ini bahwa Daniel, walaupun ada perintah demikian, di dalam tunduk kepada raja dengan taat kepada Tuhannya, dia memilih untuk mentaati Tuhannya, dan akibatnya kita tahu bahwa dia dimasukkan di dalam gua singa. Nah, dikatakan Daniel berdoa. Berdoa. Apa itu berdoa? Mungkin kita juga tahu apa itu berdoa, tetapi mungkin pengertian kita tentang doa juga berbagai. Bisa mau menjelaskan secara simpel kepada kita pada pagi hari ini. Berdoa adalah membicarakan tentang hubungan dua hala. Katakan hubungan dua hala. Berdoa itu adalah satu hubungan between God and you as a believer. Ya, membicarakan dua hala, dan yang kedua adalah berdoa adalah komunikasi orang percaya dengan Bapa di surga. Kita panggil dia Bapa. Katakan Bapa. A child with his father. Jadi Daniel memiliki hubungan yang demikian sejak umur mudanya. Dan sampailah waktu ini adalah raja yang ketiga yang Daniel dia bekerja dengan pemerintah waktu itu. Umurnya tidak muda lagi, sekitar 80 tahun umurnya. So he has been in a lifestyle of praying all his life. Itu sudah menjadi gaya hidup. Ini yang saya mau tarik perhatian kita pada pagi hari ini, supaya kita stand firm in prayer. Katakan stand firm in prayer. Kita berdiri teguh di dalam doa kita menjadikan doa itu gaya hidup kita, bukan satu ajaran agama ataupun satu rutinitas waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Tetapi kita mau ada persekutuan yang terus menerus dengan Tuhan kita. Ada amin. Nah, karena di dalam perjanjian baru 1 Tesalonika bab yang kelima ayat 17, firman Tuhan juga mengatakan pray at all time. Walaupun pada waktu itu dikatakan Daniel ini berdoa 3 kali sehari. Karena dia memang di bawah satu kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu. But now it is not limited to certain number of time to come before God. Haleluya. Kita dapat bertemu Tuhan 24 jam sehari. Ada amin. Dalam bahasa Inggris dia katakan pray at all times. Jadi pertanyaan kepada kita, mengapa kita berdoa? Nah, saya mau rumuskan pelajaran yang daripada pembacaan kita ini tentang Daniel ini dalam 5 perkara. 5 poin itu maksud saya. Mengapa kita berdoa? Yang pertama, because prayer defeats sin. Katakan prayer defeat sin. Nah, kamu tahu bahwa when you are given a position, bila kita diberikan satu posisi akan disertai dengan authority. Setuju? When you are in a position, Daniel diberikan satu posisi yang cukup tinggi. Biasanya, when you reach a certain level in life, kecenderungan kita untuk sombong angkuh itu ada. Setuju? Wow,
boleh dikatakan dia jadi Perdana Menteri. Ada raja, ada Perdana Menteri. Dia sudah a top level man in the kingdom of Raja King Darius ini. Ada kecenderungan untuk menjadi sombong. Setuju? Manusia. Ya? Ada kecenderungan untuk dia menjadi angkuh. Ada kecenderungan untuk dia melupakan Tuhan. But this is the difference di dalam kehidupan Daniel. Walaupun dia memiliki posisi yang tinggi dan dia boleh melakukan apa yang dia mau with the position yang dia ada. Tapi satu hal yang diakui oleh orang yang ada di bawah dia. Mereka tidak melihat dia sombong, mereka tidak melihat bahwa dia angkuh, mereka tidak melihat bahwa dia rasuah atau dia melakukan sesuatu ill treatment, memperlakukan dengan tidak baik yang lain. Mereka tidak dapat melihat kesalahan dia. Tapi satu hal yang mereka akui bahwa dia tetap beribadah kepada Allahnya dan dia setia di dalam agamanya. Maksudnya dia adalah memiliki satu hubungan yang intim dan selalu konsisten dengan Allahnya. Oleh karena itu, prayer defeats sin. When you continue to have a praying life, kecenderungan, keinginan yang ada di dalam kita itu dapat dilenyapkan, dilemahkan. Ada amin? Anak muda, if you choose to have that relationship with God, continue to pray. Pray apa tadi? Hubungan dua hala. Tendensi untuk jatuh dalam dosa seks bebas itu dapat dihindari. Jangan sampai ada satu ketika ada satu orang karena dia selalu jatuh di dalam masalah seks. Ini, pastor tolong doakan untuk saya matikan hawa nafsu ini. Wah, kau belum kawin, kalau saya doa untuk matikan hawa nafsu nanti kamu tidak dapat kawin, sudah susah lagi. Jangan sampai minta doa begitulah ya. Kalau itu mati, tidak payah kawin sudah. Tetapi bila Anda berdoa, Tuhan memberikan penguasaan diri. Katakan penguasaan diri. Bila Anda berdoa, engkau akan sadar selalu ada Tuhan menyertai Anda. Dan ini akan menjauhkan Anda daripada melakukan dosa-dosa. Amin. Wow, serius. Berikan tepukan untuk Tuhan. Karena setiap hari dalam kehidupan kita, kecenderungan untuk jatuh dalam dosa itu ada. Itu sebabnya Daniel ini, oleh karena kehidupan doanya, persekutuannya dengan Tuhan, menghindari dia untuk menjadi sombong, angkuh, ataupun jatuh berfoya-foya. Sebelumnya dalam bab kelima, raja membawa mereka berpesta makan. Pemimpin-pemimpin yang ada. Tapi Daniel memilih untuk menghindari. He choose to pray. Haleluya. Amen. Jadi a praying man stop sinning. Or a sinning man stop praying. Nah, kita lihat masalah kalau kita, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau di dalam Kejadian, kamu perhatikan, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Doa saya ini dapat dihindari daripada tempat ini. Suatu ketika waktu mereka sudah jatuh dalam dosa, memakan buah larangan. Dan pada petang itu, Allah turun datang ke taman dalam Kejadian bab yang bab yang 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. They hide from God. Brothers and sisters, apakah karena mungkin ada dosa yang kita lakukan selama ini, kita mau menjauhkan diri kita daripada persekutuan. Kita mau mengelakkan diri kita daripada pertemuan-pertemuan doa. Pertemuan-pertemuan orang percaya. No matter how, walau bagaimanapun, kita mau menjauhkan diri kita, bersembunyi. Supaya orang tidak tahu. Kita pikirkan, oh, orang tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi saya mau menyatakan, God in all His loving kindness,
still love you. Buktinya bahwa pada petang itu dia turun ke taman seperti biasanya. Walaupun mereka telah berdosa, dia masih datang mendekat kepada mereka. Cuma oleh karena kesadaran mereka akan dosa, mereka melakukan berdosa, mereka mau menyembunyikan diri mereka. Hari ini kalau ada di antara kita yang memang hidup berdosa, melakukan dosa dan mau bersembunyi dan kita mau menjauh, bahkan iblis katakan kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Saya mengajak Anda untuk tetap berdoa. Katakan berdoa. God love you. Seperti mana dia datang kepada mereka di taman itu pada petang itu. Walaupun mereka sudah jatuh dalam dosa, jangan biarkan iblis menghambat-menghalang Anda untuk datang terus kepada Tuhan. Bila Anda jatuh, terus berdoa. Karena bila Anda berdoa, Tuhan pasti dapat menyentuh Anda dan memulihkan keadaan Anda. Haleluya. Amen. Berikan tepukan untuk Tuhan. Because whether you want to hide or not, God knows if you are sinning. Amen. Ada orang mau bersembunyi daripada pastor. Ada orang mau bersembunyi daripada ketua sel. Ada orang mau bersembunyi daripada rekan-rekan sel. Karena dia malu dengan apa perbuatannya. Yes, we mungkin kita boleh bersembunyi daripada mereka. We cannot hide from God. Katakan we cannot hide from God. Our God is a knowing God. Lebih baik kita terbuka. Katakan lebih baik terbuka dan mengakui. Amen. So, prayer defeat sins in our life. Yang seterusnya, kita akan lihat bahwa prayer defeat in the enemy. Doa bila kita berdoa akan mengalahkan musuh-musuh kita. Haleluya. Nah, ada orang yang anti Daniel, musuh-musuhnya yang ada di dalam apa dipanggil itu? Musuh dalam selimut. Ya kiralah sama kan, kerja sama. Mau menjatuhkan dia. Mungkin di tempat kerja kita, mungkin di tempat dalam golongan kita ada orang yang mau menjatuhkan Anda. Ada orang yang mau tidak senang melihat keberhasilanmu, tidak senang dengan kejayaanmu dan mau menjatuhkan Anda. You don't have to worry. If you live a life of prayer and live a life in relationship dengan Tuhan, Tuhan yang membelakan Anda. Haleluya. Amin. Jadi pada waktu ini mereka musuhnya, orang yang tidak senang dengan dia, mereka merancangkan segala macam kejahatan untuk menjatuhkan dia daripada posisinya. Tetapi Daniel memilih untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk berhubung dengan Tuhannya. Waktunya Tuhan mengangkat dia juga. Amin. Berikan tepukan untuk Tuhan. Haleluya. Wow. Nah, lihat di sini saya tarik juga dalam perjanjian baru. Di dalam Efesus bab yang ke-6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. We cannot survive in this di dalam masyarakat, di dalam environment yang selalunya manusia mau menjatuhkan. Yang tidak kenal Tuhan mau menjatuhkan Anda. Without the strength and power that comes from God, we cannot survive. Kita tidak dapat menang menghadapinya. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Efesus Paulus sampaikan supaya mereka kuat di dalam kekuatan Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebolehan kita. Sama juga bagi Daniel. Dia pintar, dia berpengalaman, sekian waktu tahun dia sudah bekerja di istana raja. Tapi dia tidak bergantung dengan pengalaman, dengan pendidikan, dengan kebolehannya dia. Dia bergantung dengan pimpinan, pertolongan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan melalui persekutuannya dengan Tuhan. Amin. Dengan persekutuan Tuhan kita menyadari bahwa Tuhan, aku perlukan pertolonganmu in my everyday dealing. Haleluya. Amen. So, tidak ada kesempatan untuk musuhnya menguasai dia. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan,
Untuk kita dapat bertahan menghadapi musuh, kita perlu terus ada persekutuan dengan Tuhan. Ada doa yang berterusan dengan Tuhan. Amin. Dan kita menerima kekuatan, kemampuan daripada Dia untuk menghadapi hari-hari kita. So that's why waktu Daniel menerima perintah itu, dia pulang. Ayat yang ke-10. He went upstairs. He went home. In an upstairs room of his house, there were windows that were faced towards Jerusalem. There, just as he had always done, he knelt down at the open window and prayed to God. He prayed. Waktu ada tentangan dalam kehidupanmu, jangan berhenti untuk berdoa. Bila ada tentangan dalam kehidupan Anda, tidak usah bersungut. Turn to God. Come and pray. Lord, I need you. Saya sedang mengalami tentangan di dalam pekerjaan saya, di dalam hubungan saya. Tolong saya. Haleluya. Tidak ada ruang untuk beri kepada sungutan, komplain. Tidak ada kesempatan untuk memberikan tempat untuk depresi, untuk anxiety. Because the moment he knows there is enemy attacking, he turn to his God. Haleluya. Berikan tepukan untuk Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kehidupan orang percaya yang mengenal perhubungan dengan doa dengan Tuhan, tidak ada kesempatan untuk iblis menguasai dia. Dia tidak akan mengalami itu. Sebabnya kalau kita mengerti kematian Yesus di atas kayu salib yang memberikan kemenangan kepada kita, and we will move forward from victory to victory. Haleluya. Kehidupan orang percaya itu adalah yang melangkah daripada kemenangan kepada kemenangan. Ada amin. Jadi itu perbedaan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, moving from victory to victory. No matter how the devil, the enemy comes, they are always the winner in the end. Wow, katakan wow. Yang ketiga, flesh. When you pray, mengapa berdoa? Mengapa perlu berdoa? Yang ketiga, because prayer defeats the flesh. Keinginan. Katakan keinginan. Atau dalam bahasa istilahnya kedagingan. Dalam kehidupan kita, there is always a desire, keinginan daging. The desire of the flesh. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Menuruti roh, saudara yang sekalian Tuhan, tidak boleh kita, roh mana kamu, saya ikut kamu. You be connected to the Holy Spirit when you are in commune with God. Haleluya. Bila Anda bersekutu dengan Tuhan, rohnya yang akan memimpin kita. Dia akan menguasai kita dan membawa kita mengalami kemenangan dan mengatasi keinginan, kedagingan yang ada. Amin. Yang seterusnya. Dikatakan juga seterusnya, saya baca ayat 17 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali mau melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Without God, no one can serve. Without led by the Spirit of God, tidak ada satu orang yang dapat memberi. Tadi Pastor Sherry katakan, ya mari kita memberi dengan senang hati, dengan murah hati. Juga disebutkan sesi ini ada tidak? Sesi pertama tadi, jangan membawa persembahan kita dengan paksaan, berilah dengan senang hati. I believe everyone yang dipimpin oleh roh, dia akan memberi dengan sukacita. Katakan memberi dengan sukacita. Jadi di On The Rock, kalau Anda tidak digerakkan untuk memberi, tidak perlu memberi. Saya pernah mendengar juga ya, ada yang kata begini, saya beri juga perpuluhan saya beri juga tidak juga Tuhan memberkati saya.
Tak ada di sinilah yang pernah cerita di luar maksud saya ini. If you are giving with a selfish motive, it's better not. Keep your money. Tapi kalau kita mengerti siapa kita sebenarnya, keuangan kita itu bukan hak milik kita. Kalau kita mengerti nafas kehidupan kesehatan yang ada, dari mana mulanya, kita tidak akan pikir demikian. Karena firman Tuhan berkata bahwa manusia itu dibentuk daripada debu tanah. Dan oleh karena kasih Allah dia membentukkan manusia dari debu ini sehingga terbentuklah manusia. Oleh karena kasih Allah juga dia menghembuskan nafas di dalam Adam sehingga Adam dapat bernafas dan ada nyawa. Dan oleh karena kasih Allah dia memberkati manusia sehingga mereka memiliki harta kekayaan. Siapakah kita dapat mengatakan ini adalah kekuatanku, ini adalah usahaku. Pada saat waktu Allah itu menarik nafas, waktu Allah itu menarik kesehatan, apa yang dapat kita katakan? Harta sebanyak manapun tidak dapat menyembuhkan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itu sebabnya. Kalau kita ada hari ini itu adalah anugerah Tuhan, katakan, aku ini adalah ada hari ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ada yang beri ketepukan untuk Tuhan. So, let not the flesh menguasai kita. Let our life be led by the Spirit of God. Dan dipimpin oleh roh Tuhan ini hanya dimungkinkan bila kita memiliki hubungan terus menerus dengan dia. Yang keempat, musuh Daniel berusaha dengan segala macam usaha untuk menjatuhkan dia. Datang tidak dapat. Mencobai dia tidak dapat. Yang keempat, bad situation, situasi buruk. Kehidupan kita mungkin semua baik-baik. Dan kita setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bam, satu kali. Sesuatu yang di luar jangka terjadi. Ada ahli keluarga sakit. Tiba-tiba bisnis kita yang tadinya luar biasa bagus, pum, jatuh. Dan kita mulai tertanya, kenapa semua ini terjadi? Tuhan, tidakkah selama ini aku setia kepadamu? Why? Kita mulai dengan perkataan, mengapa? Daniel yang saya katakan tadi setia dari umur mudanya sampai waktu dia dimasukkan di dalam gua singa 80 tahun. Melewati berbagai cabaran dalam kehidupannya, tapi ternyata dia tetap setia di dalam doanya, di dalam persekutuannya dengan Tuhan, memeliharakan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, the worst situation adalah di mana waktu dia dianiaya, difitnah, dan sekarang ini dimasukkan ke dalam gua singa. Saya yakin percaya, dia tetap percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita di tahun 2023 ini, apapun yang kita alami, kita lalui dalam kehidupan kita, mari kita stand firm, tetap berdoa kepada Tuhan. Keadaan baik atau tidak baik bagi kita, kita tetap katakan, Tuhan, aku tetap mau percaya kepadamu. Yesus, engkau adalah penebusku. Yesus, engkau adalah penyelamatku. Haleluya. Waktu di dalam gua singa kita tahu dia terpelihara. Waktu dia masuk, dia tidak takut. Tidak ada yang mengatakan, tidak mau. Tidak tercatat begitu. Dia merelakan diri dia. Saudara, bila Anda mengerti siapa Tuhan bagi kehidupan Anda, engkau tidak usah. Saya juga belajar. Sampai hari ini saya masih belajar bagaimana menghadapi situasi-situasi yang datang kepada hidup saya. Dan belajar, Tuhan terima kasih. Karena di dalam keadaan ini Tuhan mengajarkan saya satu pelajaran yang baru. Di dalam keadaan yang tidak enak bagi saya ini mengajarkan satu pelajaran baru. Ada saja pelajaran yang saya pelajari dari semua situasi. Masuk dia di gua singa. Ini sangat menuntut iman yang luar biasa. Tetapi iman tidak timbul begitu saja. Tapi saya percaya itu adalah pengalaman-pengalaman yang dia lewati juga bersama dengan Tuhan. Sehingga dia sungguh yakin walau masuk dalam gua singa, dia tahu Tuhan akan menyelamatkan dan memelihara, melindungi dia. Haleluya. Ada amin.
Jadi apa situasi Anda pada hari ini menyebabkan Anda sudah berhenti berdoa? Mungkin ada di antara kita pada pagi hari ini yang sudah berhenti berdoa. All that you want to do, biarlah saya pergi karena saya ini Kristen, pergi ibadah minggu saja. Puji Tuhan karena engkau datang hari ini. Tapi bila benar persekutuan doa, tidak mau. Tuhan tidak menjawab doa saya. Buat apa saya mau berdoa bagi orang lain? Continue to stand firm in prayer. Even in bad circumstances. Ada amin. Berdoa, saling mendoakan. Saya percaya bahwa Daniel juga berdoa untuk negaranya, untuk pemimpinnya, untuk mereka yang menganiaya dia, yang memfitnah dia. Berdoa, katakan berdoa. Sekali lagi katakan dengan nyaring, berdoa. Berdoa bagi istri Anda, berdoa untuk suami Anda, berdoa untuk anak Anda. Berdoa untuk bisnis Anda, pekerjaan Anda. Jangan bergantung, oh I have a good job, saya sudah qualified, saya layak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akan datang waktu yang sukar, yang di luar jangkaan kita. But are we prepared for that to say that God, I still love you? We can only bila kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang sekalian Tuhan, waktu Daniel masuk di dalam gua singa, Raja Darius yang tidak mengenal Allahnya ini pun yakin bahwa Allah itulah yang diharapnya dapat menolong memelihara dia. Awal pagi bahkan malam, I believe as we continue to stand firm in our prayer, as we continue to be consistent in our relationship with God, I believe, saya yakin orang yang tidak mengenal Allah akan mengakui bahwa Allahmu, orang Kristen, adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Allah yang real, haleluya. Karena melihat kehidupanmu yang berbeda daripada yang lain, mereka akan mengakui sungguh Allahmu adalah Allah yang benar. Sehingga Raja datang, adakah Allahmu telah memelihara engkau Daniel? Oh Daniel, I'm excited. Kita semua bangkit untuk jadi pendoa-pendoa. Haleluya. Dan oleh karena kesetiaan Daniel, he stand firm in prayer, in his relationship with God. It bring change to the nation. Membawa perbezaan, perubahan di dalam negara. Oleh karena Daniel memilih untuk percaya dan bersekutu terus dengan Tuhannya, diakui oleh raja yang tidak kenal Tuhan sehingga mengubahkan peraturan. Haleluya. Ada amin. Dan ada satu peraturan perintah baru yang diarahkan supaya mereka mengakui Allah Daniel, Allah yang benar. Wow, katakan wow. Yang terakhir, bahwa bila kita berdoa, prayer defeats passivity. Hari ini banyak saya dengar, saya pergi ke Bintulu sama juga. Gereja sudah suam kuku. Apa itu suam kuku? Lukewarm kata orang putih. Apa itu lukewarm? Panas. Tidak kata Wahyu, kitab Wahyu. Sejuk, tidak panas, tidak. Just nominal Christian. Ataupun biasa-biasa saja. Di dalam kitab Wahyu, risau juga ini terjadi ya. Dikatakan ayat 16. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wih, ini ngeri sekali. Dimuntahkan. Malam tadi, saya dengan salah seorang anak saya, kami pergi keringkan barang kami di Dobi. Sementara tunggu barang dikeringkan, kami singgah di satu kedai. Duduk di kedai. Minum, udah minum. Chinese tea lah, kena just untuk mengisi masa sekitar 20-25 menit. Di meja sebelah itu ada tukang apa yang dia baca lupa sudah. Tiba-tiba dia naik. Di sebelah kami minum, iya. Saya rasakan, saya pun mau muntah juga. Dia kasih blow dia punya hidung. Dia katakan lagi, lepaskan di depan kami doa minum. Apu.
ngeri apa nama itu? Geli dengar. Begitulah keadaan. Mengerikan kalau dimuntahkan, dikeluarkan. Saya rasakan mau injak ke tempat ini lagi. Saya tahu orang yang pergi, saya tengok banyak video-video yang lain macam yang yang di-viralkan itu. Ini betul-betul real di depan saya, ada blow segalanya di depan itu. Faham maksud saya? Menjijikkan kira-kira begitu. Jadi prayer defeats passivity. Yang suam-suam kuku ini. Mari hari ini sebagai anak Tuhan di tahun 2023 kita berdoa sehingga kita bukan orang yang pasif, bukan orang yang suam-suam kuku, tapi kita adalah orang yang penuh dengan Roh Allah. Haleluya, yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, yang bergerak dengan api Tuhan, yang tidak suam-suam, yang tidak biasa-biasa lagi. Tiap kali kita mau bergerak, kita ada api di dalam kita. Haleluya. Ada amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari let's continue to pray with our heart. Jangan menjadikan doa itu satu ritual religious yang rutin. Ada beza yang besar. Pray with your heart. Pray with passion. Pray with intensity. Pray with tears. Pray with apa yang last? Brokenness. Maksudnya kita hancur di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan kalau bukan Engkau Tuhan, siapalah aku ini. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pray until something happen. Haleluya. Daniel, saya percaya dikatakan banyak kalau kesaksian Daniel ini berdoa. Ada doa puasa, ada dia doa 21 hari, ada peperangan terjadi, ada ancaman terhadap dia. Dia memilih untuk berdoa. Katakan, saya memilih untuk berdoa. Pray. PUSH, pray until something happen. Pray until breakthrough terjadi. Amin. Dalam keluargamu mulai, if you haven't see, kalau Anda belum melihat ada terobosan breakthrough terjadi, keep on praying. Kurangkan tidur. Dibangun pagi. Waktu awal pagi bangun, di dalam pikiran apa yang ada. Every morning it become daily, sudah mungkin ini sudah uzur. Sudah tua sedikit dah. Tidak dapat tidur lama. Walaupun dinasihatkan kasih cukup tidur. Paling pun mungkin 4 jam tidur, sudah bangun pukul 4 pagi, sudah bangun. Bangun apa mau buat? Mulai menghayati pikiran, fokus kepada Tuhan. Waktu Anda bangun pagi, siapa dalam pikiran Anda? WhatsApp, Instagram, sosial media, news, apa semua yang muncul. Bangun pagi, masih baring, hayati Tuhan. Connect your mind, your soul, your spirit with God. Ada amin. Jadikan itu, walaupun mungkin engkau tidak dalam posisi berdoa. Baring di tempat Anda baring, worship God. Sudah dapat bangun, datanglah di tempat doa Anda. Minggu ini saya dikejutkan. Nah, sedikit masalah, boleh lebih sedikit. Masih mau dengar? Saya mau 1 jam lagi. Tidaklah. Minggu ini kesaksian yang ujung ini. Karena memang dalam beberapa tahun yang lalu kami sudah mau mendirikan rumah di kampung. Atap ada, dinding pun sudah ada. Tapi dalam belum ada apa-apa. Lantai kosong, dapur belum ada. Kami balik rumah, balik kampung, mana kita mau tidur? Takkanlah tidur di tempat yang kosong gitu saja. Because of the limited budget, jadi dia ditunda, COVID delay lagi. Hampir 4-5 tahun terbiar begitu saja. Tapi di tahun ini, waktu kami pulang tahun ini, EJG Kampung katakan, semua yang ada rumah di kampung harus siapkan pada tahun ini. Karena tahun depan akan ada kebaktian Irau. Bukan Irau yang Iban punya Irau lah. Ya kebaktian. KKR kira gitulah orang. Jadi kami besar hati walaupun kampung kecil.
Jadi setiap rumah yang ada, siapkan dalam tahun ini, supaya pada tahun depan kita dapat menyambut tetamu. Nah yang mau pergi nanti bolehlah. Kalau tak cukup rumah, kita buat camp di luar. Mau tidak mau kami kena plan, buat kami punya anggaran. Oke, kami siap juga untuk menurut perintah, karena itu perintah kampung kan. Ya, kita ikut juga lah, walaupun sebelum ini. Nah, yang saya mau kongsikan, memang kami sudah siapkan semua budget harga barang-barang yang mau diambil, dibeli, dan juga transport. Tapi transport barang-barang pergi ini cukup tinggi, lebih mahal. Batu, bata, pasir, semen itu semua naik kan. Nah, kalau dulu dia siap murah, tapi sekarang ini sangat tinggi. Wah, pikir kita tentang transport saja. Itu lebih daripada bahan-bahan itu. So, memang kami doakan, memang plan dan doa. Setelah cek siapa yang boleh bawa, karena kami tidak ada transport untuk bawa. Tanya satu. Tiba-tiba jumpa orang introduce saya kepada satu lagi, dan saya hubungi. Dan pada waktu menghubungi, dia katakan, oke, pastor boleh saya bawa. Dia kata ada lori saya, ini semua berapa tan yang kau mau, dia katakan ada lori. Oke, harga, dia tahu harga pergi kampung kami, dia kata, pastor kena ke pastor mungkin saya bagi diskon lah, dia katakan, don't worry about that, dia kata. Itu malam hari. Tapi berapa tan yang kamu mau bawa nih pastor, dia kata. Belum saya sebut tan lagi, saya cek kepada tukang yang buat, dia bagi, saya bagi list. Dia tak tengok, malam itu dia katakan 50%, dia katakan, oke, siapa senang hati 50% diskon daripada yang biasa. Next morning, setelah saya antar anak, duduk saya di tempat meja untuk doa saya, tiba-tiba satu call datang. Pastor, dia katakan, saya beginilah, karena saya tidak berkesempatan untuk bless pastor. Let me bless pastor. Ada batu, ada pasir saya ini, nanti saya boleh hantar untuk pastor. Jangan kira apa-apalah. Anggaplah ini saya bless pastor, dia katakan. Waktu saya masih di tempat saya duduk, meja saya. Call itu datang. I must tell you this. Tears mengalir di mata saya. God, you are so good. Tidaklah saya doa, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tidaklah doa saya sampai begitu dengan Tuhan. I don't do that type of prayer now. Sepertinya Tuhan terlalu jauh, ataupun Tuhan itu sudah cukup tua sehingga tidak dapat mendengar kita. I just put my mind connect with Him, talk to Him like a father, begitu. Ya kan? Ada dengar saya teriakkan di rumah. Jiran saya ada dengar teriak, tak ada kan? Ada orang kata, mesti doa besar baru ada umut. Ya, tidak salah, Pastor Syarif tidak salah. Kan? Kita pun memang mau, tapi I just relax. Talk like, ya, dalam saya berkira dengan itu semua. God works. Bukan hanya hari itu, sampai di sana saya ceritanya. Karena malam itu dia tidak lihat berapa jumlah yang saya akan pesan. Sekali dia lihat tan dia ubah lagi. Datang saya ke gereja, dia kata, pastor begini pastor, dia katakan, don't worry, saya sudah lihat, baru pagi ini saya lihat jumlah yang kamu mau order. Oke, tidak apa, begini saja nanti, transport dia, let me take care for pastor. Wow, boleh saya katakan daripada itu 2/3, actually, satu per tiga itu harga barang, 2/3 itu tambang saja. He said, I will take care. I'm excited. So, saya menyatakan ini bahwa bukan karena kami tidak ada ataupun kurang. Saya sudah katakan tadi bahwa we are prepared to pay all the transport charges. Message untuk Anda pada hari ini, fikirkan bahwa Tuhan akan memberkati kita kalau kita dalam kekurangan. He is a God who will bless you even more. Daripada yang sudah ada, lebih daripada itu lagi. The favor and the grace of God. Orang yang mengenal Dia, berjalan di dalam pimpinannya, stand firm in that prayer and that relationship dengan Dia, berkat akan mengejarmu. Amin.
Jadi doa kita bukan meminta berkat lagi. Karena bila mana Anda hidup dalam Tuhan, Anda sudah berada dalam berkat Tuhan sebenarnya. Sering kali kita mau berdoa itu minta berkat Tuhan. Anda belum mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Kalau Anda hanya berdoa untuk minta berkat Tuhan, berkati saya supaya saya dapat melayani Engkau dengan setia. Tidak salah. Tuhan berkati saya supaya saya dapat melayani. Tidak salah. Tapi kenali your position as a child of God. The blessing is already for you. Anak saya kadang-kadang saya berikan dia kad saya. Atau dompet saya. I trust him. Persoalan pada hari ini. If God has blessed you, can you be entrusted? If God bless you so much, are you willing to use that money for the expansion of His kingdom? Dalam arti kata, sebagai steward Tuhan, apa yang Dia berikan kepada kita, dapatkah kita dipercayakan? Tidak merompak Tuhan, tidak menipu Tuhan. Banyak anak menipu bapak. Banyak anak menipu orang tuanya. Tidak dapat dipercayakan. Mari kita belajar stand firm in our prayer. Dan kita memiliki hatinya. Dan Dia dapat mempercayai lebih lagi dalam hidup kita. Berikan tepukan untuk Tuhan. Let's stand firm in prayer. Prayer is your lifeline to God. The God who delivered Daniel can also deliver you. Push, pray continuously or pray until something happen. Pray until breakthrough terjadi dalam kehidupanmu. First is rekonsiliasi kita dengan Tuhan. Pemulihan diri kita dengan Tuhan. Seperti Daniel dapat menghadapi semua persoalan, cabaran dalam kehidupannya. God see him through. God deliver him. Ini yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Lord. Mungkin ada di antara kita pada pagi hari ini bersembunyi dari Tuhan. Tapi mari saya mengajak kita start to pray. Mungkin ada yang berkecimpung, yang hidup di dalam dosa terus. Fikirkan orang tidak tahu. Orang boleh saja tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Haleluya. Jadi hari ini jangan bersembunyi lagi, datang kepada Dia. Akui di hadapan Dia. Lord, forgive me. Mungkin ada yang hari ini engkau ditentangi oleh musuh dan engkau kecewa. Tuhan kenapa tidak menolong saya? I want to tell you, keep on praying. No matter how attacks come in your life. Mungkin ada juga pada pagi hari ini yang sedang dikuasai oleh kedagingan. Engkau menjadi lemah. Hari ini stand firm in prayer. Build the relationship dengan Tuhan terus. God will see you through. Bad circumstances happen. Don't worry. Keep trusting God. God also will see you through melalui keadaan yang sukar bagi Anda. Kalau hari ini engkau jadi orang Kristen yang suam-suam kuku, saya mau mengajak Anda start untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan menempatkan api sekali lagi di dalammu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi atas kesempatan. Kurakarya rara shanda. Mari kita berdoa. Bebas berdoa pada saat ini. Kurakarya rara shikian rara shanda. Urukurian rara sakarya rara sikian dorodo sakarya rara sidi. Urakarya rara sakarya rara shanda ya rara kurukurian rara shanda. Irakarya rara sondo ya nanakali rara shanda ya nanaka. Urekerian dorodo sondo ya nanakari rara shanda. Irokurian rara shanda ya nanaka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kami dapat menyembahmu. Untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau. Engkau yang melayakkan kami. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang menjadi korban. Yang membawa kami dan melayakkan kami dapat berdiri di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu they will stand firm, berdiri teguh di dalam doa, di dalam persekutuan dengan Engkau. Walau apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, kami akan memilih untuk tetap berdoa. Mungkin kami telah jatuh, mungkin kami telah gagal, mungkin kami telah menjauhkan diri. Tapi hari ini Engkau sedang memanggil kami kembali. Seperti Engkau datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Engkau datang in the cool of the afternoon and look for them. Hari ini Engkau datang mencari anak-anak-Mu yang mau menjauh daripadamu selama ini. Engkau mau bersekutu dengan mereka dan menyambut mereka. Sekali lagi Tuhan, ambil tempat-Mu. Biar roh kami Tuhan terus beria-ia, berkobar-kobar dalam Engkau untuk melayani Engkau, menyembah-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Haleluya.
God bless, thank you. Silakan duduk.